Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Selamat datang buat kalian yang baru gabung di channel ini. Semoga betah dan jika ada kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Cerita ini hanyalah karangan fiktif belaka dan naskahnya saya sendiri yang membuat loh. Sebelum menonton, saya ingatkan agar kalian subscribe channel ini agar tak ketinggalan dengan kelanjutannya. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hari terus bergulir, kondisi Nada pun berangsur pulih. Perban di lengannya sudah ia lepas, tersisa goresan tipis di lengan. Kini ia mulai menjalani rutinitas seperti biasa, bersikap selayaknya istri pada umumnya. Namun, hanya sebatas menyiapkan pakaian dan juga menghidangkan makanan untuk Arkan. Sementara untuk memasak dan mengurus pekerjaan yang lain, Mbak Lasmi yang melakukan. Mengingat kondisi Nada yang sedang hamil muda, Arkan tak mengizinkan Nada melakukan pekerjaan lain. Kehidupan Nada berubah 180 derajat. Dari serba dilakukan sendiri, bahkan mencuci baju pun biasanya dia menggunakan tangan. Kini semua dilakukan oleh Mbak Lasmi. Sepertinya Arkan, Nada tak melakukan apa-apa, hanya menonton TV, drakor, atau sekedar scroll sosial media. Aktivitasnya yang monoton membuat Nada jenuh, ingin melakukan sesuatu tapi tak tahu harus melakukan apa. Suara ketukan terdengar. Nada yang hanya rebahan di kasur menyuruh seseorang di luar sana untuk masuk. "Permisi mbak, mau ambil baju kotor." "Mbak Lasmi mau nyuci?" "Iya mbak, kenapa?" Nada beranjak, lalu menarik keluar keranjang baju yang berisi pakaian kotor. Mbak Lasmi mengernyitkan dahi. "Mau kemana mbak?" "Nyuci baju," sahut enteng Nada. "Tetapi kan mbak, Mas Arkan bilang..." Kalimat Mbak Lasmi terputus. "Kalau gitu jangan kasih tahu dia. Beres kan? Udah ayo mbak cepetan, ajari aku nyuci di mesin cuci." Wanita berpakaian sederhana itu masih tetap mematung di bibir pintu. "Tunggu apa lagi? Ayo mbak." "Iya." Sebelumnya Nada memang tak tahu cara memakai mesin cuci. Mbak Lasmi mengajarinya. Dari mulai memisahkan pakaian yang luntur, memasukkan baju tersebut ke tabung mesin cuci, serta deterjen dan softenernya sampai terakhir menekan tombol pencucian. Sementara air secara otomatis terisi dengan sendirinya. Nada memperhatikan dari awal, dan baginya itu sangat mudah. "Nah, kalau udah selesai tunggu aja mbak sampai mesinnya mati sendiri. Bisa ditinggal juga loh. Kalau saya sih biasanya ditinggal ngerjain yang lain." "Oh gitu, gampang juga ya." Di sini sangat terlihat keawaman Nada dalam menggunakan mesin cuci itu. "Kalau gitu besok-besok biar Nada aja ya mbak yang nyuci baju." "Jangan mbak, nanti saya dimarahi sama Mas Arkan," protes Lasmi. "Gak bakal, nanti aku yang bilang sama dia." "Sekarang Mbak Lasmi mau ngapain?" "Bersihin dapur mbak." "Kalau gitu saya bantuin ya." "Gak usah mbak, nanti kalau Mbak Nada kenapa-napa saya yang dimarahi." Mendadak sosok yang mengajak ngobrol Lasmi menghilang. Mbak Nada kemana?" "Aku di dapur mbak nyuci piring." Entah kapan dia pergi, Lasmi sampai tak menyadarinya. Lasmi menepuk keras keningnya, tak tahu bagaimana cara melarang majikannya agar tak ikut turun tangan. Dengan riangnya Nada mencuci satu persatu piring kotor. Untungnya tak banyak. Bel rumah berbunyi. Nada meminta agar Lasmi saja yang membuka, sementara dia melanjutkan aktivitasnya. Usainya membuka pintu, tubuh Lasmi mendadak tegang. Matanya melotot menyaksikan siapa tamu yang datang. Dengan mulut bergetar, dia berkata, "Mas Arkan sudah pulang." Arkan menanggapinya dengan anggukan. "Kenapa kamu? Kayak lihat setan aja." Arkan melewati Lasmi yang masih mematung di sana. Buru-buru dia berlari mencegah majikannya agar tak masuk ke dapur dan berharap agar Nada menyelesaikan aktivitasnya sebelum Arkan melihat. Namun usahanya sia-sia. "Nada, kamu ngapain?" Arkan meletakkan 3 kantong kresek besar berisi penuh makanan ringan dan beberapa kotak susu di atas meja makan. Lalu kakinya melangkah cepat ke tempat pencucian. Dengan santainya Nada menjawab, Mas Arkan udah pulang." "Kamu ngapain?" "Udah taruh." Piring yang berada di tangan Nada direbut paksa. "Kamu itu baru sembuh, jangan capek-capek dulu, apalagi kamu lagi..." Arkan gak jadi melanjutkan kalimatnya. Matanya menelisik sekitar. Benar saja,
Lasmi berdiri di belakang mereka. Usai membilas kedua tangan sang istri, Arkan membawanya ke kamar. Nada duduk di sofa, sementara Arkan berkacak pinggang, mondar-mandir seperti setrikaan di depan Nada, sambil sesekali mengelap kening. Maaf, Nada kan bosan rebahan terus di kamar. Dan Nada juga gak bakal kenapa-napa, cuman gara-gara itu. Nada melayangkan protes dengan kepala menunduk. Baru kali ini dia dimarahi oleh Arkan. Mas tahu kamu gak bakal kenapa-napa, tapi bayi kamu, ucap Arkan pelan tapi penuh penekanan. Suasana hening sejenak, Nada tak berani membantah. Sudahlah, jangan diulangi lagi. Kalau Mas melarangmu melakukan sesuatu, itu bukan tanpa alasan. Dan Mas paling gak suka kalau omongan Mas dibantah. Pada duhur kita ke Bandung, nenek minta kita ke sana hari ini. Nada bergeming, masih dengan kepala menunduk. Entah kenapa hatinya serasa diremas. Kristal bening dari matanya lolos begitu saja. Bahunya naik turun mengikuti irama tangis. Nada, Arkan tidak menyentuh bahu sang istri, namun segera ditepis. Maafin aku, Mas gak ada maksud buat niat Mas melarangmu supaya kamu dan bayi ini baik-baik saja. Tapi gak usah bentar-bentar juga, ngomongnya biasa aja kan bisa, ujar Nada sambil sesenggukan. Wanita memang paling sulit dimengerti, apalagi dalam keadaan hamil seperti ini. Perasaannya yang sering berubah-ubah membuatnya lebih sensitif. Bahkan hanya karena hal sepele saja, dia bisa menangis. Arkan harus bisa lebih ekstra sabar dalam menghadapi mood swing istrinya. Hal ini sudah Arkan pelajari saat mamanya hamil Tania. Meski waktu itu umurnya terbilang masih remaja, namun dia bisa menangkap perbedaan antara mood wanita yang sedang hamil dan normal. Mood wanita hamil gak berbeda jauh dengan mood wanita yang sedang menstruasi. Sama-sama sensitif, hanya berbeda cara menyikapi. Pelan ia duduk di samping sang istri. Maafin Mas ya, Mas gak akan bentak-bentak kamu lagi. Janji? Nada mengacungkan kelingking. Arkan langsung mengaitkan kelingkingnya dengan sang istri. Insya Allah. Nada meliriknya tajam. Isakan tangis masih terdengar. Iya, Mas janji. Nada tersenyum senang. Melihat istrinya lebih baik, Arkan menghembuskan napas lega. Bunganya berapaan kek? Tanya Arkan. Perbungkus 5.000 cu. Si kakek mengangkat pretelan bunga yang dibungkus kresek kecil. Saya beli semua ya kek. Alhamdulillah, iya cu. Kakek penjual bunga kuburan memasukkan 6 bungkus sisa jualannya ke satu wadah. Arkan mengeluarkan 1 lembar kertas pink bergambar presiden pertama kita dari dompet, lalu memberikannya pada kakek. Si kakek membolak-balik uang tersebut, lalu sepasang bola mata yang sudah berwarna keabu-abuan menatap nanar pria muda di hadapannya seraya berkata, "Gak ada uang pas, Cuk." "Maaf, gak ada. Kenapa emang, kek?" Arkan mengira si kakek diberikan uang palsu. "Kembaliannya kurang banyak, Cu." "Oh, gak apa, kek. Itu buat kakek semua." "Alhamdulillah, makasih ya, Cu." Nada yang hampir sepanjang perjalanan tidur di bangku belakang terbangun. Sambil memicing, ia menelisik sekitar dan tatapannya berpusat pada seorang pemuda yang sedang mengobrol dengan seorang kakek tua. "Mas Arkan, ngapain di sana?" desisnya. Nada menyisir rambut dengan tangan. Jika dilihat dari spanduk yang berada di sisi mobil terparkir, posisinya sekarang sudah berada di Kota Kembang. "Sudah bangun?" Nada menganggukkan kepala dengan senyum simpul. Sorot matanya fokus pada benda yang dibawa Arkan. "Itu apa, Mas?" "Oh, ini bunga buat nyekar." Arkan kembali duduk di bangku kemudi. Kening Nada mengernyit. "Buat siapa, Mas?" "Nanti kamu juga tahu sendiri." Jawaban yang sangat menggantung, padahal kan tinggal ngomong. "Mas, aku duduk di depan ya?" "Iya." Di bahu jalan Asia Afrika terdapat bangku-bangku panjang berbaris. Banyak pemuda-pemudi di sana sekedar nongkrong, berselfie ria, atau menikmati kulineran yang tersedia. Selain anak muda, tak sedikit yang membawa keluarga atau pasangan. Wajah mereka terlihat berseri-seri. "Mau ke sana dulu? Kalau Mas gak keberatan sih, gak apa." "Gak berat kok. Yang berat itu rindu," ujar Arkan tanpa beban. "Oh, udah kayak Dilan aja Mas ini. Mentang-mentang lagi ada di kota dia." Arkan terkekeh.
Di bawah keteduhan senja, sepasang pengantin baru berjalan menyusuri jalan Asia Afrika. Hembusan angin meniup rambut Nada, melambai seperti nyiur di tepi pantai. Terpancar kebahagiaan dari bibir tipis yang terpoles natural. Sementara pria yang berjalan di sampingnya berkali-kali nampak melirik benda melingkar di lengan. Langkahnya mendadak terburu-buru menuju ke suatu tempat. Nada yang awalnya santai segera mengimbangi langkah sang suami. Muncul pertanyaan di benaknya. Mau kemana mas? Sholat, ayo kita ke masjid dulu. Tapi mukena Nada ada di mobil mas. Maka yang ada di masjid saja. Nada dan Arkan berjalan terpisah. Arkan berada di ruang khusus pria, sementara Nada berada di ruang sebelahnya. Namun, saat Nada ingin masuk, langkahnya tertahan setelah membaca sebuah papan peringatan di depan kamar mandi khusus perempuan. Ia menyentuh kepala sambil memandangi dirinya. Wajib menggunakan pakaian muslim. Kenapa teh? Seorang gadis berkacamata seperti mengetahui kesulitan Nada. Lantas ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Pakai punya saya aja dulu teh. Kebetulan saya selalu bawa kerudung ganti buat jaga-jaga kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nada yang sejak tadi memaku tersenyum mendengarnya. Perlahan ia menerima kain persegi tersebut. Terima kasih mbak. Teh, panggil saja Kansa. Sepertinya umur teteh di atas saya. Sebisa mungkin gadis yang memakai alma mater biru tua menjaga perasaan seseorang yang baru ia kenal. Saya pinjam sebentar ya. Selesai sholat saya kembalikan. Iya teh, santai aja. Arkan yang lebih dulu menyelesaikan sholat menunggu Nada di teras masjid. Nanarnya berpencar memperhatikan aktivitas orang-orang yang ada di sekitar masjid. Pencariannya terpusat pada seorang gadis berhijab yang sedang membaca kitab bersambul Arab, duduk di tangga masjid. Arkan memicing, memastikan jika ia tak salah orang. Setelah memastikan jika itu orang yang dia kenal, senyumnya mengembang. Lalu ia menghampiri gadis tersebut. Kansa? Gadis yang memiliki bentuk wajah kecil nan imut membetulkan kacamatanya. Lalu ia mendongak. Kang Arkan? Kamu ngapain di sini? Tanya Arkan. Lantas ia duduk tak jauh dari Kansa. Lagi nunggu seseorang. Akang sendiri ngapain di sini? Tanya Kansa balik. Mereka terlihat sangat akrab. Sama, lagi nungguin seseorang. Keluar dari masjid, Nada membuka kerudung, lalu melipatnya serapi mungkin. Ia pun mencari si pemilik kerudung dan langsung menemukannya. Bergegas ia mengambil Kansa. Namun langkahnya terhenti saat melihat gadis itu bercengkrama dengan Arkan. Mendadak perasaannya tak enak. Oke, positive thinking Nada. Mungkin mereka hanya berteman. Nada menarik napas panjang dan mengeluarkannya perlahan, sampai gejolak batin di dadanya terasa lebih tenang. Mas,